Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada Jenderal masalah yang saat ini banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Apalagi banyak mengatakan ekonomi Indonesia menyusut, menurun di era Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin sedikit memberikan informasi apa sih ekonomi yang surut ini atau menyusut ini penyebabnya. Kalau saya boleh berpendapat, salah satu penyebabnya adalah tidak ada pengawasan dari aplikasi-aplikator yang melakukan transaksi online, ya seperti Shopee, seperti Grab sebagai aplikator. Jadi saya jabarkan ya seperti ini. Pola hidup masyarakat yang awalnya belum ada online itu biasanya belanja ke pasar. Saat belanja melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum atau pakai motor sendiri. Kalau pakai transportasi umum artinya bayar, artinya mengeluarkan duit dan mengeluarkan duit untuk angkot. Supir angkot mendapatkan hasil dari kegiatan ekonomi, yaitu memberikan jasa. Nah, orang di pasar juga dibeli dagangannya, dapat untung. Ada namanya transaksi atau kejadian ekonomi yang membuat ekonomi itu berputar. Namun, sejak adanya online shop, itu perilaku masyarakat berubah dan mau nggak mau itu mengikis sektor-sektor ekonomi yang lain, seperti transportasi itu jadi sedikit yang menggunakan, dan toko yang biasanya menjual offline itu jadi sepi pembeli dan bahkan beralih ke rumah untuk menjualkan dagangannya, sehingga pasar pun tidak laku. Seperti PD pasar itu tidak ada lagi yang nyewa pasarnya, artinya ada penyusutan atau kemerosotan perilaku ekonomi. Nah, namun di sini harusnya kan ada peningkatan di sektor lain, seperti peningkatan di sektor pengiriman barang, peningkatan di sektor logistik ya khususnya. Hanya saja di sini yang harus diketahui bahwa penghasilan kurir sebelum COVID itu sangat lumayan besar ya. Seperti saya dulu di Lazada, itu dapat ngantar 100 paket itu kurang lebih dapat 300.000. Gimana perhitungannya? Dulu di Lazada saya itu kalau orderan di bawah 50 paket itu mendapatkan penghasilan Rp186.000 kalau nggak salah. Nah, lebih dari 50 itu 51 itu dikali 2.500 sampai 99 paket. Jadi ya 186 kalau seandainya 100 paket dikali 2.500 kali 50 itu kurang lebih 125. Jadi kurang lebih 300.000 dapat kalau 100 paket. Hanya saja sekarang tidak seperti itu, apalagi saat ini Shopee yang menguasai ya. Shopee ini karena tidak ada pengawasan, harga untuk pengantaran itu terlalu murah. Dan di sini si Shopee melakukan promonya itu yang nanggung kurir. Jadi inilah adanya kemerosotan ekonomi. Kenapa pengikisan ekonomi dilakukan oleh aplikator online itu? Mereka enak nilai valuasi perusahaan mereka ratusan triliun. Jadi jangan katakan mereka rugi. Kalau mau merugi berarti mau nggak mereka balikin valuasi perusahaan mereka atau memberikan nilai perusahaan mereka ke bangsa Indonesia itu seperti 10 tahun yang lalu. Apakah mereka mau seperti itu? Baru mereka akan itu rugi. Kalau enggak namanya jangan dikatakan rugi. Hanya saja namanya manajemennya masih kurang cerdas. Karena harusnya perusahaan besar
dengan valuasi tinggi, valuasi ratusan atau ribuan hampir triliun ya mereka miliki, itu mereka bisa melakukan cross subsidi atau subsidi silang ke bagian-bagian yang memang awal dasar untuk menaikkan aktivitas mereka sebagai perusahaan. Tapi ya karena pengawasan di perusahaan mereka saja sudah nggak teratur juga, sehingga mereka memakannya ke driver, makannya ke mitra, ke kurir. Nah, di sini makanya terjadi kemerosotan ekonomi. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden bisa lebih banyak lah mata-mata atau intelijennya ditugaskan untuk melihat fakta di lapangan tuh rakusnya aplikator tuh seperti apa. Kenapa? Kalau terus dibiarkan seperti ini, maka Indonesia akan semakin susut. Sebenarnya bukan tidak mungkin untuk jadi berkembang, hanya saja aplikatornya tidak ya inovatif menurut saya ya, atau memang sulit mereka bekerja sama kepada kepala-kepala daerah di suatu daerah, misalnya di Sumatera ke Pulau Jawa. Itu kan masing-masing daerah punya kelebihan keunggulan produk masing-masing. Makanya seharusnya aplikator online ini menurut saya yang saling untuk menghubungkan antar pulau, sehingga jadi tetap produk itu bukan lagi bermain di kalangan yang kecil tapi langsung ke atas. Makanya ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada namanya food estate atau melanjutkan lagi program food estate dari Pak Jokowi, saya sangat setuju, apalagi kalau manajemennya itu teratur, manajemennya terorganisasi dengan baik ya. Itu sinkronnya dengan perusahaan online itu saling terhubung. Masya Allah, saya rasa kita bisa jadi negara maju lebih cepat. Bismillah, kita harus berusaha, tapi ya optimis, kita jalankan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.